Ini juga film pertama setelah kayaknya aku terakhir kali syuting layar lebar itu 2019 di Indonesia, jadi lumayan lama dan aku sangat tertarik untuk selalu main bersama Mas Anggi. Em, jadi itu salah satu kehormatan lah untuk main bareng semua para cast yang lumayan big and uh, good status. Good status. Ya, maksudnya Oh, mereka tuh maksudnya. kayak kalau aku nonton film mereka aku selalu kayak wow mereka. Audio Jungle. Di setiap film yang diperankan pasti bahagia. Kalau nggak bahagia nggak mungkin diambil filmnya. Jadi nggak cuma film Butik, tapi seluruh film yang aku ambil pasti itu membuat kebahagiaan tersendiri. Kalau di sini berperan sebagai Nyai atau sebagai Gundingnya, sebenarnya cukup tokoh sentral, tapi memang yang menggerakkan ceritanya akhirnya membuat tokoh ini menjadi ada adalah si mereka-mereka ini. Gitu. Untuk Maxim sendiri gimana? Eh, aku apanya karakternya oke. Seneng nggak? Oh senang ya senang sekali. Ini juga film pertama setelah kayaknya aku terakhir kali syuting layar lebar itu 2019 di Indonesia, jadi lumayan lama dan aku sangat tertarik untuk selalu main bersama Mas Anggi. Jadi itu salah satu kehormatan lah untuk main bareng semua para cast yang lumayan big and good status. Good status. Maksudnya Oh, mereka tuh maksudnya. kayak kalau aku nonton film mereka aku selalu kayak wow mereka tuh memang at the top of their game gitu loh. Jadi untuk termasuk dalam cast seperti ini itu adalah sesuatu kehormatan dan aku langsung bilang yes, aku mau bekerja sama dengan Mas Anggi sama Luna gitu. Jadi nggak ada pikir-pikir dulu, aku langsung bilang oke. Faktor apa sih yang membuat kalian tuh akhirnya berkolaborasi nih di sini? Apakah karena tawarannya datang beda-beda atau memang Kaluna ngajak Maxim atau Maxim mungkin diajak Kaluna atau gimana? Tuh, Apa tadi pertanyaannya? Atau paketan gitu kalau tawarannya Sebenarnya kan enggak, this is not our first time. Ini udah keempat kali ya. ya kita udah Iya. 4 judul ini judul keempat ya. Iya, judul keempat dan memang di beberapa judul juga main Sebenarnya- bareng, tapi memang beda plot ceritanya. Iya. Memang nggak berinteraksi secara langsung. Kalaupun ada, bukan main ceritanya bukan di kami gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang mungkin masnya kurang Google kali ya. Ini nggak pertama ya, jadi Sebenarnya- udah berkali-kali. Pokoknya ceritanya itu bisa benar-benar bagus dan kita bisa bawa sebagai aktor masing-masing, itu pasti udah checklist lah di dalam apa ya, Karena pros kan and cons-nya ya gitu. sebenarnya kan pekerjaannya sama, jadi kemungkinan untuk di dalam satu project itu which is udah pernah juga gitu tuh ada kemungkinan yang sangat besar. Besar Jadi juga, ya. jadi bukan karena lagi sedang berpasangan di dunia nyata, di kehidupan sebenarnya terus dipasang-pasangin, nggak gitu juga gitu. Maksudnya secara generasi kita juga ada gap yang lumayan gitu. Jadi mungkin akan lebih pas kan menjadi istrinya Ratu gitu, dan itu kan nggak dipaksain berarti emang kalau sama Max sekarang harus dipasangkan sebagai pasangan, nggak gitu. Jadi memang karakternya juga berbeda gitu, dan memang menjadi satu kesatuan film yang menarik karena ada karakter-karakter ensemble yang menurut aku bagus-bagus semua. Nah, which is nama-nama di belakang ini yang aku tuh pengen banget kerja bareng Yeah. gitu. Selain Anggi, bahwa ensemble cast ini tuh menjadi apa ya, satu daya tarik tersendiri gitu. Tadi Manyun pas Kaluna bilang nggak pasangan sama Kaluna, emang sedih atau gimana akhirnya nggak jadi pasangan? Kapan aku Manyun? Tadi itu Kapan serius aku nggak. menunjukkan ekspresi gitu Manyun gitu, apakah No, emang sedih mungkin atau itu memang karena fitur Bercanda. muka aku nggak sih, kadang-kadang aku kayak gini. Kadang ekspresi muka aku sama perasaan aku tuh selalu beda, jadi nggak pernah bisa disatuin. But no, aku nggak pernah berpikir seperti itu. Aku selalu berpikir sebagai aku kan pemain dulu sebelum apa ya. Jadi aku selalu mikirin apa yang dibutuhkan dengan karakter, apa yang dibutuhkan dengan cerita. Jadi mungkin ini kebetulan juga kita tapi filmnya bareng dong ternyata gitu sih.
bisa aja kebetulan. Let's go with that scenario. Merasa surprise ya sih akhirnya bisa kerja bareng lagi kok kalau Enggak sih. nggak sih? Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Karena memang kan bukan pertama kali juga. Kalau bukan yang ini pasti ada lagi. Kalau Iya. misalnya bukan yang ini kan pasti mungkin ada film karena yang... dunianya kan sama gitu. Iya, iya. Iya, jadi kalau dibilang surprise, I'm not really surprised gitu. Biasa aja gitu. Oh, main ini. Oh, oke. Aku lebih surprise dan lebih happy karena ada beberapa nama yang aku belum pernah main dan akhirnya kesampaian di sini gitu. Kayak oh my god, aku bakal main sama dia gitu segala macam, kayak misalkan Mas Rosa gitu, Mas Agus gitu, bahkan sama Om Tio lagi gitu. Terus sama Arif Didu yang which is aku udah pernah juga. Yeah. Jadi aku lebih kayak oh my god, I'm so excited ketemu mereka gitu karena pasti bakal seru dan karakter aku tuh cukup unik gitu, berbeda dari apa yang pernah aku mainin sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan manusia yang memiliki perasaan kompleksitasnya ini. Ini bukan manusia, dia manusia tapi dia udah kemanusiaannya udah nggak ada. Jadi memang sisinya sangat gelap gitu. Jadi ya dari situ bisa ketahuan ya. Tapi yang menjadi menarik adalah ensemble-nya ini menjadi, kalau menurut aku ini bukan film horor sih menurut aku gitu. Tapi memang ada sosok yang dari bukan dunia, sehingga kan konotasinya kalau udah kayak gitu orang pasti mikirnya horor gitu kan. Sesuatu yang mencekam kan nggak selalu harus berbau hantu gitu, dan tokohnya ini bukan hantu gitu. Jadi memang ya seru aja gitu. Seru. Ini kan maaf ya, judulnya Gundik, punya konotasi yang negatif. Nah, orang Indonesia itu contohnya tahun 2000-an ada Titi Kamal yang selalu diingat-ingat dengan jablainya. Nah, dengan ikon Gundik ini Kaluna merasa nanti khawatir nggak sih dengan kalau misalnya filmnya berhasil akan dicap seperti itu, bagaimana? Enggak, karena menurut aku pada saat orang membaca dan melihat judul Gundik itu, dan pada saat menonton itu akan sangat, persepsinya akan berbeda. Tapi kalaupun ada orang Mbak Gundik gitu, banyak artinya kayak misalkan lah gitu ya, kayak Titi Kamal, artinya dia memerankan itu sangat baik dan film itu sangat melekat di masyarakat, itu menjadi ikon itu. Memang cons-nya itu akan susah lepas takutnya ya dari karakter itu. Maksudnya orang konotasinya tuh pasti udah pemikirannya akan si ini nih jablay apa gitu. Tapi menurut aku itu satu keberhasilan yang menurut aku kita harus embrace juga gitu. Setiap peran itu pasti ada hal-hal atau peran ada yang melekat di setiap karakter seseorang itu gitu loh. Misalkan ya nggak cuma itu siapa, banyak kok, nggak cuma Berarti believable dong. Iya gitu. Dan aku rasa sih semua orang udah sangat apa ya, teredukasi dengan literatur yang baik ya. Bagaimana memilih dan memisahkan bahwa itu hanya judul film, itu adalah sebuah karya seni, itu adalah sebuah karya peran yang diperankan oleh si A, si B, si C. Jadi aku harusnya berpikir bahwa literasi pemberitaan sekarang itu jangan berfokus kepada cuma hal-hal yang shallow menurut aku. Karena menurut aku kalau bilang nggak takut ya gitu, itu tuh dangkal banget mas gitu loh. Ada hal yang lebih gitu, kita kan berkarya, kita bekerja, kita pengen menghibur orang supaya datang ke bioskop, mereka terhibur, mereka punya persepsi yang berbeda, mereka bisa belajar sesuatu, instead of berkutik kepada kayak Maxim dan Luna tidak jadi pasangan, Luna nanti akan takut jadi disebut gundik. Itu tuh menurut aku tuh membuat orang tuh jadi takut untuk berkarya gitu, dan aku nggak takut. I will do anything for my passion gitu, karena aku mencintai seni peran, aku pengen belajar, aku pengen explore sampai hal yang di luar batasan kita sebagai manusia normal tuh, aku tuh nggak takut, karena itu hanya akan dilakukan pada saat kita bekerja sebagai seorang aktor, mendapati kehidupan yang mungkin tidak pernah akan kita dapati. So itulah seninya gitu. Jadi aku nggak terlalu takut karena itu agak terlalu shallow buat aku gitu loh. Aku pengen belajar sih, lebih pengen dapat sesuatu yang lebih gitu. Sorry. Belajar karakternya Nyai, kamu kan wanita berdarah Bali, Aku berdarah Jawa. Jawa. Aku Jawa, Mas. Oke, terus bagaimana nanti akan riset? Besar dan lahir di Bali. Ya karena ini kan adalah tokoh yang saya belum pernah menemui di dunia ini. Tokoh seperti ini, hidup nyata. Ini adalah tokoh imajinasi ya. Sekali lagi adalah tokoh dongeng, tokoh cerita yang diceritakan adalah sosok seperti A, B, C, D ini. Jadi
Saya belum pernah menemukan referensi manusia yang seperti ini. Kalaupun ada, saya belum pernah ketemu. Tapi jadinya imajinasi, jadinya kita meng-create sosok ini tuh seperti apa sih kalau dilahirkan dia menjadi seorang karakter yang akan ada di film. Dia itu diinterpretasikan seperti apa. Jadi ini bentuk imajinasi sih. Aku membayangkan tokoh Nyai ini punya jalan yang khas, punya cara bicara yang tajam, orangnya gelap, orangnya seperti api, bisa tenang, bisa membara gitu. Jadi interpretasi sosok ini tuh bisa macem-macem gitu. Itu kalau aku yang baca. Tapi kan kalau misalkan ada aktor yang lain yang membaca, dia bisa meng-create. Ini kan seperti mengukir seseorang yang baru. Jadi interpretasi orang kan beda-beda gitu. Jadi ya aku harap sih lebih banyak lagi karakter yang berbeda-beda datang ke aku. Jadi aku bisa lebih bermain lagi dengan diriku dan kemampuan aku. Kadang-kadang kan kita sebagai aktor tuh kalau ketemu karakter yang sama-sama terus bukan bosen gitu. Jadi sirik kalau ngelihat lawan main gitu, kalau dia karakternya seru banget ya gitu, bisa lebih playful gitu. Jadi pada saat Anggi nawarin ini memang porsi saya nggak sebanyak Maxim. Ini kita buka-bukaan ya, Maxim tokoh sentralnya sebenarnya. Tapi menurut aku karakter Maxim, karakter Ratu, karakter semua orang yang ada namanya di belakang ini Ada impact, menggerakkan si cerita gitu. Bagaimana cara kalian buat memisahkan kerjaan dan pribadi? Wow, bagaimana caranya? Nggak ada kesulitan. Nggak ada caranya juga. Caranya, aku nggak. Rumah ya rumah, tempat kerja ya tempat kerja sih. Semua orang tuh sangat unik ya menurut aku. Manusia itu punya kemampuan yang luar biasa di skala yang kita tidak pernah bayangkan gitu. Jadi kalau di posisi aku, saya sih maksudnya so far gitu ya, saya cukup bisa memisahkan pekerjaan dan mana yang tidak gitu. Jadi saya cukup terlatih lah gitu pada saat saya masuk ke set dan ketemu lawan main, pada saat dia itu harus menjadi pasangan aku ya di situ. Iya, pada saat udah pulang ya udah riset bahwa oke, dia bukan pasangan aku, itu pekerjaan ya. So far sih aku nggak mau takabur nanti ini diulang atau apa, mudah-mudahan jangan sampai ya coy gitu ya. Cuma kan kadang-kadang namanya manusia kan kita nggak pernah tahu. Manusia tuh punya desire yang berbeda-beda. Nah, untuk saat ini aku sangat bisa ya memisahkan kerjaan dengan Bisa. Tapi gimana sih bentuk support dari kalian berdua, kalian masing-masing, support masing-masing dari kalau support Maxim support Lola, atau gimana kerjaan support. How do you support me? How do I support? Di karir. Di karir. Mungkin karena kita di satu bidang yang sama, aku bisa lumayan mengkritiskan apa yang dia mainkan dengan cara yang halus mungkin. Jadi aku nggak akan menjudge, tapi soalnya aku nggak pernah mikir. Soalnya kita pemain ya, so mungkin supportnya kan di situ kan. Aku lihat filmnya dia, aku tuh nggak pernah deny, aku nggak pernah menolak cara main pemain. Soalnya semua orang tuh punya metode masing-masing, punya cara main masing-masing, cara menginterpretasikan karakter masing-masing. Mungkin cara aku support lawan main dan seseorang yang dekat dengan aku gitu, seperti ya kamu gitu. Ya paling dalam penilaian film aja, tapi aku selalu accepting ya dengan apapun yang dia akan portray di layar gitu. Mungkin itu cara aku mensupport karirnya, dan habis itu kan ada yang hal yang lain-lain juga, you know. Kalau dia sih, kalau kita udah kerja, kita nggak pernah nanya kamu di mana ngapain. Kita nggak pernah nanya scene-nya apa aja. Ada scene pelukan nggak, ada scene ciuman nggak, ada scene apa tuh kita nggak pernah tanya. Itu di luar karena gimana ya? Nggak ada hubungannya. Kalau itu kan professionalism ya. Jadi bentuk supportnya saya nggak pernah mau gitu, kayak saya pernah bilang sama dia, mungkin di podcast saya pernah ngomong gitu, dia pernah nanya sama saya gitu, oh aku ada adegan ini gitu, saya bilang
jangan minta izin sama saya nggak akan membatasi Sorry, itu. yang tutup sih. Iya, tapi maksudnya that's my Itu support. bercanda. Ya, oke. Itu salah satu bentuk support. Betul. Gitu. Jadi I supaya mean, itu sesuatu yang kita nggak bisa menghindarkan. Kalau misalnya aku akan menghindari. maaf ya. Bule. Menghindari. Soalnya ya kalau gitu aku nggak bakal dapat kerjaan gitu. Iya. But it's also craftsmanship-nya sih di situ, dan itu yang kita bisa merespect masing-masing. Kita berdua itu memang ngerti craftsman kita masing-masing itu seperti apa. Itu adalah support menurut aku. Takutnya nggak berkembang kan, karena banyak restriction gitu. Maksudnya banyak nggak boleh adegan ini, nggak boleh peran ini, nggak boleh. Takutnya ada nanti satu peran yang bagus banget yang bisa ngebus karir kita berdua itu terhalang hanya masalah pribadi gitu. Itu yang aku nggak pernah mau gitu, karena Termasuk di Gundik ini. betul gitu. Soalnya kita langsung dimasukin satu film bareng, tapi aku lihat karakternya, kita lihat karakter masing-masing, lihat cerita, dan oh ini kalau misalnya aku nggak di dalam film pun aku akan mensupport gitu. Itu juga bisa termasuk di supporting. Apalagi Apa lagi? Support dong. Support. ya support. Semua lah. Support. Kita butuh Semuanya dia aku- buat jadi model, dia support. Aku berikan semuanya. Support. Terima kasih ya. Kalau dari tadi salvok dengan selalu membawa air dan terus ini itu seperti apa sih? Dan tadi juga kan dijelaskan katanya sehari bisa 3 kali itu bagaimana kalau Dia tuh harus minum banyak kalau menurut aku. Iya. Kebanyakan kegiatan harus minum banyak. Kebiasaan ya. Dulu aku nggak suka minum air. Dulu, Kalau di lokasi sekarang- syuting tuh kan suka dikasih air ya, kayak air ya gitulah, yang literan gitu. Itu sehari tuh nggak pernah habis. Tapi bertambahnya usia, kita semakin sadar bahwa kesehatan itu penting. Dan semuanya dimulai dari air. Jadi, tapi beda kok. Kalau aku kurang minum air sama aku banyak minum air, badannya rasanya tuh beda banget. Aku minimal 2 sampai 2,5 minimal. Tapi kebanyakan juga nggak bagus ya. Apalagi kalau kita olahraga kan suka keringetan ya. Kenapa? Sorry. Apa yang membuat Kak Luna akhirnya Bagus. memutuskan untuk oke minum air kita banyakin nih? Selain umur ya? Apa apakah yang udah ada memutuskan? sinyal-sinyalnya atau gimana? Apa yang memutuskan kayaknya tuh ini ya, it's a common apa ya? Itu adalah pengetahuan yang sangat Basic basic ya. instinct. Kalau manusia itu kan 80% air gitu. Jadi Dan mungkin menghindari. Ini beneran kita ngomongin tentang minuman. tentang air, Tentang air. yes, that's good. Ada sinyal mungkin ngerasain badan sakit Oh, Enggak ada. Cuma memang untuk menghindari itu justru dapat sinyal-sinyal sebenarnya sakit. iya I menghindari. mean dan mulai awal daripada telat, you know. Always. Gimana sih bilangnya enggak, itu? lebih baik preventif daripada nanti telat. Sebenarnya Dokter- lebih kepada menghindari minuman manis, Ya, menghindari makanan gula. manis. Jadi daripada minum-minum yang manis, mendingan air aja, udah sehat, badan terdehidrasi dengan baik. Apalagi kita olahraga, aku kan olahraganya cukup ya sering lah ya, butuh air. Ada pertanyaan lain selain Ya. air? Banyak yang bilang akhirnya kalian pasangan membawa berkah. Percaya nggak dengan satu sama lain pasangan membawa berkah? Kalian banyak yang bilang kalian dapat job bareng dan kayaknya semakin terbuka masalah rezeki, masalah apapun tuh kayak terbuka terus gimana? I don't know. I don't know how to answer that, but ya kalau dibilang kita membawa berkah ya kita aminin aja. Iya, iya. Itu kan bertanda suatu kebaikan, berarti kan Tuhan sayang sama kita berdua dan mudah-mudahan berkah juga buat orang-orang yang doain kita, Ya. orang-orang juga yang Sekitar kita, berpikir ya bahwa keluarga-keluarga kita juga. oke, Iya. gitu deh. tapi banyak yang nunggu tadi kalau masuk juga doa-doa suka ada yang apa nih kalau Kapan Gundik tayang? Ya. Nah, Gundik akan tayang sebentar lagi. Sebentar lagi, syuting aja belum. Kita Soalnya- syuting 2 hari lagi loh. Iya. Tapi ngomong karena sering kerja bareng, pernah nggak sih bercerita kalian dijadwalkan jenjang? Ya, lebih serius.
Kita ngomongin air lagi deh mungkin ya gitu. I didn't hear the question actually. Didn't. Kapan mau kawin gitu. Oh, pertanyaannya itu. Ya kan Apalagi lah. kalau gini ya, Nanti terakhirnya kalau udah misalnya itu doang. kita ada plan seperti itu, Pasti tahu lah. 100% kita nggak akan ngomong kayak gini. Jadi tahun ini. Maybe, Tapi we don't know. oh iya, no, aku nggak akan ke. Pokoknya itu antara kita berdua aja. Yang pasti kita Ya, mau tapi bilang. kalaupun antara kita berdua, ujung-ujungnya pasti tahu juga gitu loh. Iya. Siapa mereka? Iya. Ya pastilah langsung day one langsung kalian tahu pasti. Tapi udah ada keseriusan jadi dari Maxim. Jadi terima kasih sudah datang ke Ada press keseriusan conference. nggak dari kamu? Kok kenapa kamu yang interview? Jawab masih. Oke, Singkat padat nggak usah panjang-panjang. Nah. serius. Nah, udah. Senang? Let's go. Thank you. Audio Jungle.